Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Ibnu Abbas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang beriman dan juga seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Apakah itu yang ada di daratan, di lautan, ataupun di mana makhluk itu berada, Allah yang memberikan rizkinya untuk mereka semua. Termasuk kita sebagai manusia juga diberikan rizki oleh Yang Maha Agung. Ketika hamba Allah mendapatkan rizki, jangan lupa untuk rajin bersedekah kepada orang lain. Karena sedekah ini juga diperintahkan oleh Allah dan juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba Allah yang rajin bersedekah akan berkah hidupnya. Hamba Allah yang rajin bersedekah, mereka akan selalu mendapat rahmat Allah yang luar biasa besarnya di saat hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang masalah rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi hamba Allah yang rajin berbuat kebajikan. Kalau kita ingin disayang Allah, ingin disayang oleh Rasulullah, maka rajin-rajinlah berbuat baik. Ketika bicara, bicaralah yang baik. Jangan asal bunyi. Karena lisan itu menurut Al-Quran lebih berbahaya daripada pembunuhan. Misalnya memfitnah orang, menghasut orang, kata Allah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Itu semua karena lisan. Tidak sedikit manusia yang masuk neraka, itu juga karena lisan. Bahkan ada pemirsa, seorang makhluk ketika di alam kuburnya disiksa gara-gara lisannya yang selalu bicara jelek. Menjelekkan saudaranya, menjelekkan kawannya, menjelekkan temannya, dan siapa saja yang dia temui selalu dikatakan jelek, 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 jelek terus. Kata Nabi, wahai sahabat, ini ada dua kuburan. Ini dua-duanya disiksa oleh Allah. Sahabat tentu ingin bertanya kepada Nabi, kenapa ya Rasul, dua kuburan ini disiksa? Kata Nabi, ini yang pertama, ketika hidup di alam dunia suka ngadu domba. Suka menjelek-jelekan orang. Bicaranya tidak disiplin. Nah, sekarang ada dalam kubur, sedang disiksa oleh Allah. Ini yang satu lagi, kenapa ya Rasul dia disiksa? La yastanjihu min baulih. Dia kalau kencing tidak suka cebok, sekarang disiksa dalam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kembali kepada masalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, khususnya akan diberikan kepada hambanya yang rajin berbuat kebajikan, di antaranya rajin bersedekah. Dan orang-orang yang rajin sedekah, mereka tentu termasuk orang yang dermawan. Orang yang dermawan menurut Nabi as-sahih qaribun minallah. Dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat ke surga, ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Ini orang yang dermawan. Mudah-mudahan pemirsa termasuk hamba Allah yang dermawan. Dan yang kemudian, orang-orang yang rajin bersedekah menurut Kangjeng Rasulullah, mereka akan diberikan panjang umur, dan selain itu akan dijauhkan dari berbagai macam bahaya, dari berbagai macam bencana, berbagai macam malapetaka. Ini akan dijauhkan oleh Allah bagi hambanya yang rajin bersedekah, sebagaimana sabda Nabi, as-sedaqatu tarudul bala wa tawilul umur. Sedekah itu akan menolak bala, kemudian watu tawilul umur, dan akan memberikan panjang umur untuk kita semua. Ingin panjang umur, banyak-banyaklah bersedekah. Pemirsa, ingin jauh dari berbagai bencana, berbagai macam bahaya, berbagai macam penyakit, banyak-banyaklah bersedekah. Bahkan di lain hadis Rasul jelaskan, dawu mardokum bis sedekah, obati penyakitmu bis sedekah, dengan sedekah. Kita berobat terus-terusan, tidak pernah putus. Tapi penyakit juga belum hilang-hilang. Coba pemirsa,
kita ngambil alternatif lain, bis sodakoh dengan sodakoh. Kasih fakir miskin, kasih kaum duafa, kasih orang-orang jompo. Dan kita niatkan, ya Allah, aku sodakoh kepada mereka yatim piatu. Sembuhkanlah penyakitku, ya Allah. Nah, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang besar, kemudian orang itu akhirnya disembuhkan penyakitnya. Bis sodakoh, syariatnya dia sodakoh. Nah, inilah kehebatan sodakoh, itu luar biasa. Allah sangat sayang kepada hambanya yang rajin sodakoh. Dia ibadahnya biasa-biasa aja, tetapi sodakohnya hebat. Ini disayang Allah. Dia tidak terlalu pintar, biasa saja, ilmunya sedikit, tapi dia dermawan. Ini pun disayang oleh Allah. Tapi ada misalnya orang alim, ilmunya luar biasa, banyaknya. Tetapi pelit, ini kurang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berikan harta yang ada pada diri kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena harta yang kita miliki tidak 100% untuk kita. Tidak 100% kita makan, tetapi ada hak orang lain. Misalnya kita mengeluarkan zakat, itu hak orang. Kita berinfak, itu diberikan kepada orang lain. Kita pun bersedekah, itu diberikan kepada orang lain. Dan harta yang disedekahkan akan semakin berkah, berkah, berkah terus. Dan nilainya tidak akan terhitung. Manfaatnya, jumlahnya, dan sebagainya. Yang jelas, Allah akan memberikan keistimewaan kepada hambanya yang rajin sedekah. Bahkan orang dermawan masuk surganya pun lebih awal dibandingkan kelompok-kelompok lain. Inilah pemirsa TV Ibnu Abbas yang saya sampaikan di hari yang penuh barokah ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.